Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada untuk bersama-sama menerima lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Senin 27 Juli 2020. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur pada saat ini Tuhan. Oleh belas anugerah-Mu, belas kasih dan anugerah-Mu, kami dimungkinkan kembali boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memahaminya, sehingga boleh membawa warna baru dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-43. Kejadian pasal 30 ayat 37 sampai ayat 43. Firman Tuhan berbunyi, Yakub memperoleh ternak. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badan, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat pohon-pohon itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban.
Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Amin. Cerdik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdik diartikan sebagai cepat mengerti tentang situasi dan sebagainya, dan pandai mencari pemecahannya. Cerdik bisa juga berarti licin dan panjang akal. Dengan kata lain, cerdik adalah mampu menemukan solusi-solusi, jalan-jalan keluar di tengah situasi-situasi yang sulit. Mampu menyelesaikan masalah, tahu apa pertanyaan yang tepat, tahu apa yang penting. Istilah Inggrisnya clever, bahasa ibunya matanga. Pembacaan kita malam ini berbicara tentang seseorang yang cerdik yang bernama Yakub. Jika kita simak ayat-ayat sebelumnya, sebetulnya semua yang diinginkan oleh Yakub sudah dia dapatkan. Akan tetapi karena Laban mertuanya memintanya bekerja lagi, maka ia pun berpikir keras supaya pekerjaannya dapat memberi hasil yang lebih banyak baginya. Karena itu, ia memberi syarat, yaitu kambing yang lahir dengan bintik atau belang dan domba dengan warna hitam adalah ternak yang akan menjadi bagian yang dia miliki. Umumnya, kambing itu memiliki warna gelap, sedangkan domba itu umumnya berwarna putih. Dan Laban menganggap akan lebih diuntungkan dalam perjanjian ini. Maka dengan cepat ia menyetujuinya. Dengan cepat ia mengiyakannya. Namun apa yang terjadi, saudara? Yakub malah memperoleh banyak kambing dan domba sehingga hartanya menjadi semakin bertambah banyak. Sementara Laban sebaliknya. Apakah keberhasilan Yakub semata-mata disebabkan oleh kecerdikannya? Ternyata tidak, saudara. Yakub sendiri percaya bahwa Allah lah yang telah memberkati dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Yakub ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada saudara, mengajarkan kepada saya dan kita semua bahwa kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan berharap berkat Tuhan turun dari langit. Untuk berhasil, kita juga harus berupaya. Kita harus bekerja dengan menggunakan kecerdikan kita sambil memohon supaya Tuhan memberkati usaha kita. Sebab keberhasilan diperoleh tidak semata-mata karena usaha keras kita sendiri, melainkan karena Allah berkenan untuk memberkatinya. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16b. Cerdik dan tulus
bukan culas dan bulus. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku padamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari bersehati, kita berdoa syafaat. Kepadamu-lah mada syukur kami naikkan ya Tuhan, karena belas kasih dan anugerah-Mu lah yang memungkinkan kami semua boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing saat ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kami mengerti dan memahaminya, sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pada malam ini kami datang membawa keberadaan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau mengenal mereka, mengetahui mereka, bahkan melihat mereka. Kami percaya bahwa Engkau jugalah yang akan menyertai, memeliharakan, dan memberkati mereka. Pada saat ini ya Allah,
Kami berdoa untuk berbagai rencana-rencana hidup, cita-cita kami dalam menjalani hidup ini walau di tengah pandemi COVID-19. Baik dalam studi kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, bahkan juga dalam hubungan sosial kemasyarakatan kami. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan akan tetap mengasihi kami, menyertai kami, memeliharakan kami. Sehingga setiap harapan dan cita-cita dan kerinduan kami, Tuhan dengar dan Tuhan jawab pada waktunya. Mari berkati anak-anak kami yang belajar secara daring dari rumah mereka masing-masing. Memberi kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun. Memberkati orang tua kami di usia senja mereka dalam berbagai keterbatasan fisik yang mereka hadapi. Menjamah memulihkan saudara-saudara kami yang sakit, baik Ibu Nita Linggialo, anak kami Melody dan Kenneth, Ibu Elizabeth Thomas Lungan, Bapak Thomas Lungan, Bapak Joni Salepang, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tapi saat ini mereka juga dalam pergumulan karena sakit. Dari tempat ini kami memohon Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di ruang-ruang perawatan, ruang-ruang isolasi, dirawat di rumah-rumah mereka, baik yang dirawat di kota ini maupun di kota-kota lain, Tuhan tunjukkanlah kasih dan setia-Mu, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami pekan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berjalan serta kami. Berbagai bentuk rencana program kerja jemaat-Mu di tengah pandemi COVID seperti ini, kiranya boleh tetap berjalan dalam tuntunan kasih dan setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan saudara-saudara kami dalam pelayanan ini. Berkatilah ya Allah. Beberapa kepala keluarga ada di tempat-tempat atau di lokasi-lokasi pekerjaan di luar kota. Kami berdoa Tuhan kiranya tetap melindungi mereka sebagaimana perlindungan-Mu bagi kami yang ada di kota ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sementara mencari pekerjaan. Bukalah jalan bagi mereka yang merindukan pendamping hidup. Tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka. Saat ini beberapa saudara kami sedang menikmati pertambahan usia mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih, sempurnakan syukur dan sukacita mereka ya Tuhan. Baik Ibu Nelly Parangan, Ibu Elizabeth Tandi, Jiniosus Billy Sarira, Esra Paembonan, Ibu Sulita Sainuddin, Bapak Yonatan Pua Padang, dan Ibu Yuliana Nasang. Kiranya sukacita terus mewarnai hidup mereka dan Tuhan terus dimuliakan. Begitu juga ya Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Luther Sambara dan Ibu Herni Herlina dan Duma, Bapak Ian Bato dan Ibu Ludia Rande, Bapak Tadius Pongbane dan Ibu Yohana Tikuangin, Bapak Agustinus Kambuno dan Ibu Veronica. Berkatilah keluarga-keluarga ini di dalam menata rumah tangga mereka, terus mengandalkan Tuhan sebagai nahkoda hidup rumah tangga mereka. Ya Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Peliharakanlah kami senantiasa. Terus memberkati pemerintah bangsa dan negara ini dari pusat sampai ke pelosok. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Peliharakanlah kami di dalam melalui malam ini. Kiranya kami terus terlindungi dalam dekapan kasih-Mu dan esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita melayani umat-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.